adalah menjadi pelajaran untuk kita. Saya teringat saudara yang kasih, ketika ayah saya mau diminyaki, jadi kami ada 2 pendeta. Ada bang saya satu pendeta yang di Sumatera Utara, di Sumatera Tengah, dan saya pendeta. Kemudian kami diduakan. Dan abang saya yang dari satu lagi pendeta bilang sama ayah saya, berkati aku Bapak. Nggak ada satu kata pun dia ngomong, ayah saya. Tapi ketika saya bilang, Pak, aku Yusak, di sini kau, katanya, langsung diberkati saya. Dan dia katakan, jadilah kau gembala yang baik. Dalam hatiku, kenapa nggak jadi didoakan jadi ketua yang baik, jadi gembala yang baik? Dia bilang kan gitu kan. Saya kira-kira saudara yang kasih. Tapi setelah saya sadari, Yesus sendiri pun adalah gembala yang baik. Marilah kita mencintai pekerjaan ini, bukan mencintai jabatan. Tapi pekerjaan ini membutuhkan orang-orang yang rendah hati, supaya anggota makin mencintai Tuhan dengan kehadiran kita sebagai para pendeta. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya sudah diberikan kesempatan, katanya hanya 20 menit. Saya lihat sudah ada 20 menit. Tuhan kiranya memberkati kita. Semoga pengalaman ini menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan yang mendengarkan pada saat ini. Hamba-hamba Tuhan yang dalam pelayanan, cintailah pekerjaan jadi seorang gembala. Kasihilah anggota jemaat itu dengan semampumu, sehingga mereka tidak akan pernah khawatir oleh karena digembalakan oleh gembala-gembala yang baik hati. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Yusak Hutapea yang merupakan gembala jemaat di gereja kita di Taman Mini atas kesaksian yang telah diberikan. Semoga menguatkan kita semua sebagai anggota keluarga Tuhan dengan berbagai fungsi dan juga menjadi anggota tubuh Tuhan untuk pekabaran Injil ke seluruh dunia di bidang kita masing-masing. Kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan diputarkan oleh host. Kami persilahkan. We are called to
Terima kasih kepada Unai Angkatan 93 atas lagu yang sudah dipersembahkan untuk Tuhan dan mengingatkan kita bahwa people need the Lord. Kita dipanggil untuk memenuhi kebutuhan manusia akan Tuhan. Baik, kita akan tiba kepada sesi kedua, menyongsong pemilihan yang baik dengan peraturan yang ideal, and another perspektif menjelang pemilihan di organisasi tercinta, yang akan dibawakan oleh Bapak Jo Laluyan SASH, merupakan seorang advokat, anggota Bylaws Conference DKI. Baik, waktu dan tempat kami berikan. Silakan Bapak Jo Laluyan. Boleh di-unmute, Pak. Suaranya belum terdengar. Oke. Terima kasih. Selamat malam, saudara-saudaraku sekalian. Apa bisa terdengar sekarang? Terdengar dengan baik, Pak. Baik, terima kasih. Puji Tuhan bahwa malam ini saya bisa hadir bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian. Ketika pendeta Sony Situmorang menghubungi saya dan memberikan judul ini, menyongsong pemilihan yang baik dengan peraturan yang ideal, saya bilang saya tidak bisa tolak ini. Oleh sebab ini adalah satu judul yang dinanti-nantikan. Banyak umat sekarang ini tengah menantikan apa ini pemilihan. Yang pertama adalah konferensi luar biasa. KLB orang sebut. Yang kedua adalah konferensi pemilihan officer. Saudara, pada waktu saya ucapkan terima kasih dulu kepada para host di sini. Pendeta Paul Jai, sahabat saya. Begitu juga Pendeta Putra Sinaga, terima kasih. Begitu juga Pendeta Haldeman Tambubolon, terima kasih. Dan tidak lupa sahabat saya Janet Sepang. Saya melihat flyer yang diberikan ini, nampak foto saya ini terlalu muda, saudara. Sepertinya ini foto 10 tahun yang lalu. Yang sekarang ya beginilah, saudara-saudara. Tapi tidak apa-apa, terima kasih dengan flyer ini. Saya ucapkan terima kasih untuk desain ini. Dan kita maju saja kepada topik. Topik di sini adalah topik terus terang saja mengarah kepada pemilihan. Namun sebelum saya masuk ke dalam topik, saya akan bacakan dulu satu input yang masuk pada beberapa waktu yang lalu, tanggal 23 Juni kalau tidak salah, conference mengirimkan surat ke seluruh jemaat di konferensi DKI untuk meminta persetujuan apakah bisa dilaksanakan konferensi luar biasa ini dan konferensi pemilihan melalui media online atau Zoom. Jadi data yang baru saya dapatkan beberapa menit yang lalu, yang telah terkumpul sekarang ini adalah 140 jemaat yang telah mengembalikan surat tersebut. Dari 147 jemaat yang setuju dengan KLB dan konferensi dilaksanakan melalui online, sebanyak 122 jemaat atau 68,9% dari total 177 jemaat di konferensi DKI. Jadi ini adalah input. Kalau kita melihat angka ini 68%, ya, berarti belum tercapai batas minimum untuk 75%. Ya. Sejenak kita akan tinggalkan dulu statistik ini. Kita akan maju dulu apa sebetulnya pemilihan yang kita hadapi sekarang ini. Saudara-saudara, saya ini adalah seperti diwacakan tadi salah satu anggota Komite Bylaws Konferensi DKI periode 2015-2020. Yang tugasnya adalah menyusun, menyiapkan perangkat yang bernama Peraturan Rumah Tangga dan Tata Tertib untuk keperluan konferensi. Kenapa sekarang ini ada KLB atau yang namanya konferensi luar biasa? Konferensi luar biasa sekarang ini adalah untuk menjalankan amanat daripada konferensi-konferensi
DKI pada tahun 2015 yang lalu. Di situ diamanatkan bahwa bulan Oktober tahun 2018 harus diadakan konferensi luar biasa untuk pengesahan peraturan rumah tangga dan tata tertib yang sudah dijalankan, dan untuk peraturan rumah tangga yang digunakan untuk pemilihan officer yang akan datang. Akan tetapi karena berbagai macam kendala, konferensi luar biasa atau KLB tahun 2018 belum terlaksana. Dan saat ini saudara-saudara, kami Komite Bylaws menyiapkan peraturan rumah tangga dan tata tertib. Cukup lama kami menggodok dan mengolah peraturan rumah tangga ini. Mulai dari ketuanya pada waktu itu adalah Pendeta Jackie Runtuh, sehingga sekarang ini yang terakhir adalah ketuanya Pendeta Roni Wenas. Tahapan daripada peraturan rumah tangga dan tata tertib ini, pertama-tama setelah digodok oleh Komite Bylaws, maka itu harus dipresentasikan kepada Eksekutif Komite Konferensi DKI Jakarta. Mengapa demikian? Karena Eksekutif Komite Konferensi DKI adalah penyelenggara KLB. Ekskom DKI ini adalah penyelenggara konferensi pemilihan. Oleh sebab itu, kami menyerahkan kepada Eksekutif Komite Konferensi DKI. Setelah dibahas beberapa kali pembahasan, maka disertai dengan beberapa perubahan, maka selesai. Tahapan berikutnya adalah harus dipresentasikan kepada Eksekutif Komite Uni Indonesia Kawasan Barat. Itulah tahapan. Dan perlu diketahui bahwa Eksekutif Komite Uni Indonesia Kawasan Barat, dia hanya memeriksa, meneliti apakah peraturan rumah tangga dan tata tertib yang dibuat oleh Komite Bylaws dan telah disetujui oleh Eksekutif Komite Konferensi DKI tidak melanggar Working Policy General Conference. Itu saja. Apabila yang kita sudah buat bersama-sama dengan Ekskom Konferensi DKI tidak melanggar Working Policy, maka itu akan disetujui oleh Eksekutif Komite Uni Indonesia Kawasan Barat. Puji Tuhan, dalam beberapa jam kita rapat by Zoom, maka rampung sudah. Sekarang pertanyaannya, kapan ini KLB akan dilaksanakan? KLB itu sesuai dengan peraturan mengatakan bahwa 4 minggu sebelum pelaksanaan, maka undangan harus diterima oleh seluruh jemaat. 4 minggu. Pada waktu ditanyakan oleh Ketua Uni, kapan ini KLB atau KLB dan konferensi bisa selesai? Lalu kami laporkan bahwa KLB ini bisa dilaksanakan pada akhir bulan September. Bulan September, bulan depan. Dan sebulan kemudian kurang lebih akan dilaksanakan apabila setelah di KLB disetujui peraturan rumah tangga ini, maka 4 minggu kemudian akan dilaksanakan konferensi pemilihan officer. Diperkirakan adalah akhir Oktober. Tapi dengan alasan tersendiri bahwa ini harus segera diselesaikan, maka Ketua Uni meminta supaya semua konferensi berakhir atau selesai pertengahan bulan Oktober. Maka ini harus kita kerja keras. Baik, saudara-saudara, sekarang kita mau masuk kepada materi. Apa sih materi yang kita akan bahas? Saudara-saudara, peraturan rumah tangga dan tata tertib yang kita buat, masih ada peluang, masih ada kemungkinan untuk dirubah, ditambah, dikurangi, atau ditolak pada saat dipresentasikan di konferensi luar biasa yang akan datang.
Jadi bukan berarti yang kami pegang ini dia sudah harga mati, saudara-saudara. Masih ada peluang dirubah, ditambah, dikurangi, bahkan ditolak. Menurut perkiraan saya, nanti ya, peraturan rumah tangga dan tata tertib ini akan menghasilkan dua keputusan. Keputusan yang pertama adalah ditolak oleh konferensi luar biasa di dalam rapat paripurna. Yang kedua, diterima dengan catatan. Saya tidak yakin kalau tidak ada catatan, pasti ada catatan. Ini dua hal. Bagaimana andai kata umat melalui konferensi luar biasa mayoritas menolak butir-butir di dalam peraturan rumah tangga dan tata tertib yang telah dibuat. Otomatis konferensi pemilihan akan berjalan menggunakan acuan peraturan rumah tangga dan tata tertib yang sudah pernah digunakan pada tahun 2015 yang lalu. Ya. Nah sekarang apabila lanjut, maka pakai peraturan rumah tangga yang baru. Di dalam konferensi luar biasa dan konferensi pemilihan yang akan datang, ada juga dua alternatif yang dipilih atau yang dicarikan jalan keluarnya oleh officer daripada konferensi DKI. Yang pertama, konferensi luar biasa dan konferensi tatap muka berjalan secara tatap muka, offline namanya. Itu yang pertama. Saya yakin kebanyakan orang menghendaki. Yang kedua, apabila tidak memungkinkan kita melakukan konferensi luar biasa dan konferensi pemilihan secara tatap muka, maka alternatifnya adalah harus melalui online, virtual. Oleh sebab itulah surat yang kita kirimkan ke jemaat memohon persetujuan dari jemaat apabila tidak dapat dilaksanakan KLB secara tatap muka, disetujuilah secara online. Itu poinnya. Andai kata ini berjalan, ya, apa butir-butir yang kita akan bahas di sini? Yang seperti saya katakan tadi, memungkinkan dirubah, ditambah, dikurangi, ataupun ditolak. Saudara-saudara, sebetulnya inti daripada peraturan rumah tangga dan tata tertib yang kami buat itu tidak banyak berubah daripada yang lalu. Tetapi ada perubahan-perubahan yang signifikan yang patut kita sorot di sini, yang patut kita tampilkan supaya saudara-saudara tahu apa pekerjaan bylaws itu, apa pekerjaan eksekutif komite ini mempersiapkan KLB. Ya, saya akan tayangkan, mungkin panitia bisa menayangkannya. Yang pertama adalah jumlah utusan. Sorry. Tayangan pertama itu adalah sesudah itu, terus ada lagi, itu adalah tata cara pemilihan officer. Jadi dikatakan di sini, ya, Anda boleh lihat di sini, tahapan daripada konferensi adalah delegasi atau utusan memasuki ruang sidang, kita anggap saja sekarang adalah tatap muka. Ya. Memasuki ruang sidang, membawa surat mandat dari jemaat masing-masing yang ditunjuk oleh atau disetujui oleh konferensi jemaat, kemudian menuliskan setiap delegasi. Setiap delegasi menuliskan 3 orang calon. Yang pertama calon ketua, siapa? Calon sekretaris, siapa? Calon bendahara, siapa? Lalu masukkanlah ke dalam satu kotak yang akan disediakan oleh panitia. Itulah perbedaan yang pertama dengan konferensi-konferensi yang lain, konferensi yang sebelumnya. Jadi sekarang ini kita sebagai utusan sudah mempunyai calon yang akan kita masukkan. Itu adalah perbedaan dari yang lalu.
inilah yang dikatakan oleh segelintir kawan-kawan kita di sana, yang namanya katanya ODOF. ODOF itu adalah one delegate, one vote. Ini sudah vote. Setiap delegate sudah vote. Ketika hal ini kita sampaikan pada waktu di dalam acara rapat bylaws bersama dengan Pastor Kevin Castello dari SSD, kita uraikan proses demikian, maka ini tidak bertentangan dengan working policy. Bahkan beliau mengatakan ini adalah satu kreasi yang luar biasa. Hanya memerlukan waktu. Proses. Tapi kita bilang ini adalah tersendiri. Karena ini dipisah. Pengesahan PRT dulu, baru kita pemilihan. Ini saudara-saudara, hal yang paling pertama yang sangat signifikan berubah. Yang kedua, yang saya boleh sampaikan di sini adalah dalam tayangan kedua, ya. Di sini jumlah utusan. Jumlah utusan itu ada di dalam tabulasi. Saya kira nanti ini pun akan disebarkan kepada seluruh jemaat kurang lebih 2 atau 1 minggu sebelum konferensi, maka ini peraturan rumah tangga dan tata tertib akan diserahkan kepada jemaat. Jadi utusan di sini ada 1 sampai 100 anggota jemaat, 1 plus 1 utusan, dan sebagainya. Mungkin bisa ditayangkan di sini. Ya, itu adalah salah satu contoh. Itu juga ada berbeda sedikit dengan utusan pada waktu konferensi yang lalu. Disinilah perbedaannya. Kemudian yang ketiga, yang saya mau sampaikan di sini adalah setelah kita masuk ke dalam ruang konferensi, maka dibentuklah panitia istimewa. Panitia istimewa ini terdiri dari seluruh jemaat. Dan seluruhnya adalah orang awam. Panitia istimewa. Jadi kalau ada 177 jemaat di konferensi DKI ini, maka masing-masing mempunyai wakil 1 orang. Ya, itu namanya utusan umum. Jadi dengan demikian ada 177 anggota panitia istimewa. Ketua daripada panitia istimewa ini adalah ketua uni. Apa yang berbeda di sini? Konsepnya tidak berbeda, tetapi jumlahnya sangat-sangat melonjak jumlahnya, ya, menjadi seluruh jemaat. Gitu, ya. Ini adalah perubahan yang dibuat oleh bylaws belakangan ini. Baik, saudara-saudara, untuk kita lanjutkan kepada tayangan yang berikutnya. Setelah itu adalah panitia pemilih. Nah, saudara-saudara, yang saya mau jelaskan di sini adalah sebelum panitia pemilih terpilih, panitia seleksi sudah mengseleksi calon-calon yang saudara-saudara atau utusan serahkan pada waktu mendaftar. 3 orang nama itu. Calon ketua, calon sekretaris, dan calon bendahara. Ini 3 ini dari seluruh delegasi ditampung dalam satu kotak, lalu diseleksi calon-calon ini sesuai atau tidak dengan kriteria. Bukan sesuai dengan perasaan, tidak. Sesuai dengan kriteria. Jadi pada waktu panitia pemilih terpilih, ya, maka terkumpullah sejumlah nama. Bisa di antara sekian ratus delegasi ada duplikasi nama. Saya dan Cia sama memilih calon ketuanya, maka hanya 1 kan. Jadi dengan demikian mungkin akan terpilih atau terkumpul katakanlah 50 calon ketua. Nah, kita fokus dulu masalah ketua. Calon 50 ketua yang terseleksi tahap awal ini diserahkan kepada panitia pemilih. Setelah panitia pemilih terbentuk. Nah, panitia pemilih terbentuk, di sini panitia pemilih jumlahnya pun luar biasa. Lebih daripada yang lalu, yaitu 63 orang. Ada dia punya perwakilannya, ada uraiannya di situ, ya. Semuanya nanti saudara akan dapatkan
di jemaat, ya, bahwa panitia pemilih ini sudah jelas 19 orang mewakili wilayah. Orang awam. Komposisi nanti antara orang awam dengan pengerja di dalam keanggotaan panitia pemilih lebih banyak 3 orang kepada orang awam. Di dalam working policy dikatakan, panitia pemilih keanggotaannya antara awam dan pengerja hendaknya berimbang. Nah, kami menganggap bahwa 3 orang lebih banyak orang awam itu cukup berimbang. Ya. Jadi di sini kita melihat perbedaan daripada pemilihan yang lalu. Ya. Baik, lalu kita masuk ke yang berikutnya. Inilah yang saya anggap paling penting. Di sini disebutkan adalah kriteria untuk dipilih sebagai ketua conference. Kriteria. Saudara-saudara, di sini ada huruf kuning, kalau tidak salah ini adalah satu tambahan yang sangat baik. Ya, di sini ada menjalankan peraturan organisasi. Ya, ini adalah hal yang biasa. Tetapi yang saya mau soroti, yang mau saya sampaikan kepada saudara-saudara di sini adalah butir C. Di dalam butir C ini disebutkan untuk menjadi seorang ketua conference, dia disyaratkan berpengalaman kerja minimal 25 tahun. Ini perubahan, saudara. Ini perubahan yang signifikan. Ya. Jadi silakan saudara pikirkan siapa kira-kira calon yang memenuhi syarat di sini. Kemudian saya mau menyampaikan lagi adalah butir E. Butir E ini adalah hal yang sudah berlaku. Pada masa jabatan dimulai, diutamakan kandidat yang memiliki masa kerja minimal 5 tahun di konferensi DKI dan atau pegawai UNI yang sedang aktif menjabat di kantor pusat UNI. Nah, jadi dengan demikian, saudara, ini adalah poin-poin yang penting yang ditambahkan yang berbeda dari persyaratan ketua pada waktu pemilihan yang lalu. Nah, jadi kalau kita menyoroti hal ini, ya, maka ini adalah hal yang cukup bagus mencari orang yang betul-betul matang di sini. Kita nanti masuk lagi ke butir J. Ya, butir J. Ini paling penting, saudara. Syarat seorang calon ketua. Pada saat konferensi pemilihan, dalam 10 tahun terakhir, tidak pernah mendapat sanksi. Dalam kurung, buka kurung, mendapat surat peringatan, mutasi, atau bentuk sanksi lainnya dari konferensi DKI atau organisasi GMAK di Indonesia. Mungkin dulu tidak ada ini. Dulu hanya normatif ya sifatnya. Tetapi sekarang ada ini. Ini diharapkan bisa dicerna baik-baik oleh jemaat supaya ini menjadi masukan yang bagus pada waktu nanti saudara-saudara atau jemaat tiba ke dalam satu pemilihan sudah mendapat satu gambaran. Siapa kira-kira calon ini? Baik saudara-saudara. Butir yang berikutnya butir K di bawahnya. Tidak pernah terkait dan terindikasi dalam melakukan perbuatan tercela, di antaranya permasalahan keuangan, moral, dan penyalahgunaan wewenang di konferensi DKI atau organisasi GMAK di Indonesia. Jadi betul-betul saudara ini adalah tambahan yang signifikan saya katakan. Oleh sebab itu nanti pada waktu konferensi luar biasa, ketika ini hendak disahkan, ini dibaca baik-baik. Ini dibaca baik-baik. Apa makna daripada persyaratan ini?
Apabila saudara-saudara kira-kira setuju untuk menerimanya, puji Tuhan. Tetapi apabila ada argumentasi, silakan sampaikan argumentasi dengan alasannya apa. Ini adalah hal yang paling penting yang saya sampaikan di sini. Sebagai tampilan terakhir, ya, selama ini saudara-saudara, yang namanya anggota Exkom, yang namanya anggota bylaws, yang namanya officer, yang namanya direktur, terkadang berpikir, kita ini semuanya sudah bekerja bagi pekerjaan Tuhan. Terlepas daripada masing-masing pribadi-pribadi mempunyai kelemahan dan kekurangan. Akan tetapi apa perlindungan kita? Apa perlindungan bapak-bapak ini? Saudara-saudara, di dalam tayangan terakhir ada disebutkan di sini yang namanya perlindungan kerugian. Jadi di dalam presentasi saya yang terakhir ini mengenai perlindungan kerugian. Kenapa? Ini perlu saya tekankan, saudara. Bahwa di dalam menjalankan tugasnya, ya, Konferensi DKI harus memberi ganti rugi pada semua orang yang bekerja sebagai komite eksekutif, officers, anggota komite peraturan, atau yang kerennya disebut komite bylaws, pegawai, atau orang-orang yang menjalankan tugas Konferensi DKI terhadap semua pengeluaran yang wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya-biaya hukum, biaya-biaya pengadilan yang terjadi, dan semata-mata terkait dengan upaya membela diri di depan pengadilan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi saudara-saudara, kalau yang disebutkan di dalam hal ini terlibat, digugat, dilaporkan, ini menjadi tanggung jawab organisasi. Jadi jangan mempersalahkan organisasi kalau kita memang dibela. Ini adalah hak dan kewajiban. Karena ini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Jadi dengan demikian saudara-saudara, peraturan ini dibuat supaya menjadi peraturan yang ideal sesuai dengan judulnya tadi. Peraturan yang ideal. Peraturan yang ideal itu apa? Peraturan ideal itu yang bisa digunakan, bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam pemilihan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, ketika kita mau mengirimkan utusan delegasi, saya sarankan, pilihlah delegasi yang benar-benar melayani pekerjaan Tuhan. Oleh sebab ini, konferensi ini adalah konferensi untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Konferensi ini adalah konferensi untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu, saya menghimbau, marilah kita, apabila saudara-saudara, apabila saya masuk menjadi delegasi, jadilah delegasi yang baik. Jadilah utusan konferensi yang baik, yang mempunyai tujuan yang baik. Supaya dengan demikian, segala sesuatu boleh tercapai dengan baik dan senang semuanya. Pekerjaan Tuhan boleh disegerakan. Terima kasih, saudaraku. Saya mengembalikan kepada host. Silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih Bapak Jo Laluyan yang sudah memberikan pencerahan bagi kita semua tentang bagaimana peraturan yang ideal menjelang pemilihan organisasi tercinta. Mungkin ada pertanyaan yang akan diberikan. Baik, ada Bapak Bill Ternambaban. Kami persilakan boleh join video, Pak. Dan mungkin boleh sekalian disebutkan pertanyaannya ditujukan apakah kepada Pendeta Yusak Hutapea atau kepada Bapak Jo Laluyan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaannya ke Pak Jo Laluyan sebagai anggota bylaws. Tadi saya dengarkan, mungkin ada dua pertanyaannya. Saya dengarkan bahwa mengirimkan surat yang ke jemaat-jemaat untuk merubah PRT. Ya.
Artinya merubah itu karena di sana ada unsur satu untuk merubah jumlah utusan yang sudah ada di PRT kita. Yang kedua, ya masalah online atau offline, ya. Yang pertanyaan saya dari yang disampaikan tadi saya bisa menangkap bahwa surat itu adalah diketahui dan dibuat juga atau ya ikut di bagian dari bylaws. Kalau nggak salah tangkap seperti itu tadi. Nah, pertanyaan saya, kalau surat yang dikirimkan ke jemaat-jemaat itu adalah untuk merubah PRT, apakah itu tidak menyalahi aturan PRT kita pasal 12? Yang dimana di dalam pasal 12 itu menyebutkan, baik pasal 12 maupun pasal 14, saya lihat di rancangannya itu disebutkan harus dirubah di dalam satu konferensi. Itu mungkin itu mungkin pertanyaan saya, sehingga kita melihat di sini ini kan PRT itu sebenarnya kan satu aturan yang kita buat dan sepakati yang menjadi hukum bagi kita yang kita harus ikuti. Nah, sekarang mengapa majelis atau jemaat, karena jemaat itu termasuk konferensi jemaat diminta di situ, diajak atau diarahkan kepada hal yang tidak menurut kepada aturan. Padahal kita ini adalah organisasi yang mempunyai aturan dan hukum yang seharusnya kita menurut. Itu mungkin pertanyaan pertama saya, ya. Itu dulu mungkin pertanyaan pertamanya, boleh dikasih jawaban, Pak. Kemudian silakan, Bapak Jalaluyan. Sekaligus yang kedua. Tadi pertanyaan yang keduanya adalah tadi disebutkan kalau orang sudah utusan datang membawa menulis itu sudah odop katanya. Itu apakah itu POD atau usul atau calon? Jadi ini coba dulu diperjelas ini. Ini tadi one man, one delegate, one POD tadi, sementara orang datang itu bukan POD. Menurut saya itu bukan POD, tapi itu adalah usulan. Beda ya, mengusulkan dengan POD ya. Jadi di mana letak pengertian dari bylaws-nya itu yang disebutkan di dalam working policy kita itu POD ya. Jadi apakah orang datang di situ udah dianggap POD? Ya, saya belum pernah dengar seperti itu ya. Itu adalah usulan menurut saya ya, bukan POD ya. Mungkin dua pertanyaan itu Pak yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Bill Ternababan. Silakan Pak Jalaluyan. Baik. Terima kasih Brother Bill Ternababan dari Jemaat Salemba ya, Brother. Saya mau menanggapi hal yang pertama. Apa yang saudara sampaikan mengenai surat feedback tadi, mengenai jumlah utusan yang dibuat atau dimintakan usulan perubahannya, dan persetujuan untuk KLB atau konferensi dengan online. Menurut pendapat saya pribadi, karena terus terang ini tidak dibahas di rapat bylaws, maka saya secara pribadi menyampaikan bahwa ini tidak lazim. Tidak lazim karena apa? Karena yang setahu saya sebagai anggota komite bylaws, yang kita mau bahas di situ adalah memohon persetujuan untuk dilakukan konferensi online. Akan tetapi bisa saja terjadi karena ini adalah Excom dan officer yang membuat surat, maka terjadilah perubahan itu. Oleh sebab itu, saya percaya dan saya yakin banyak orang yang confused di jemaat. Saya pun juga mendapatkan
banyak sekali pertanyaan seperti Brother Bilter Nababan. Banyak sekali. Tetapi saya terus terang, saya tidak bisa menjawab secara pasti. Karena ini bukan produk daripada bylaws. Kalau produk daripada bylaws, saya pikir itu harusnya ada di dalam peraturan rumah tangga. Nah, nanti saya akan teliti lagi apakah di dalam peraturan rumah tangga itu ada. Tetapi andai kata pun ada peraturan rumah tangga itu, seyogianya yang lazimnya itu tidak dimintakan persetujuan dari jemaat-jemaat. Tetapi yang saya tahu bahwa itu adalah persetujuan untuk melaksanakan KLB by Zoom atau online. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya di dalam konsep kita tidak ada ODOF. Tidak ada ODOF. Kenapa kita bilang tidak ada ODOF? Kita punya PRT ini sudah diuji. Sudah diuji di tingkat Excom Conference. Sudah diuji oleh Pastor Kevin Castello dari SSD. Bahkan terakhir diuji di dalam rapat bersama antara Eksekutif Komite Uni Indonesia Kawasan Barat, Eksekutif Komite Konferensi DKI, dan Komite Bylaws. Tidak ada penolakan, tidak ada hal-hal yang mengarah kepada ODOF. Akan tetapi mengenai yang tadi satu itu kami menganggap bahwa itu adalah mengadopsi. Ya, nanti selanjutnya saya akan terangkan bahwa itu adalah betul-betul di luar kelaziman yang terjadi selama proses pemilihan. Tidak pernah ada itu, tetapi ini direstui. Nah, oleh karena itu saya mengatakannya bahwa ini sepertinya sudah ODOF, menyerap ODOF. Ya. Mengapa demikian, saudara? Karena nanti ketika kita memasukkan nama tiga calon itu, kemudian kita serahkan kepada panitia pemilih ini akan memilih dari katakanlah 50 calon yang sudah terseleksi awal, dia akan memilih sekitar 15 calon. 15 calon untuk diserahkan kepada floor atau rapat paripurna. Rapat paripurna itu akan mengolah 15 orang itu dan memilih dari 15 orang itu adalah 5 orang calon terbaik. Nah, ini sudah beda. 5 orang calon terbaik itu diserahkan kembali kepada panitia pemilih. Lalu panitia pemilih memilih 1 orang. Memilih 1 orang, kemudian diserahkan kepada paripurna untuk diperbincangkan dan disahkan. Ini yang saya bilang di sini adalah sudah menyerap aspirasi ODOF. Padahal di dalam proses pemilihan, model-model pemilihan di organisasi kita tidak ada yang ODOF selama itu. Contoh saja, ya, yang namanya pemilihan di jemaat, pemilihan pengurus jemaat, apakah ada ODOF? Tidak, tetap melalui konferensi jemaat memilih panitia istimewa. Panitia istimewa memilih panitia pemilih. Panitia pemilih memilih para calon. Mengseleksinya, memilih, dapatlah para calon itu disampaikan kepada jemaat, konferensi jemaat, lalu disahkan. Nah, oleh karena itu, Pastor Kevin Castello begitu mendengar presentasi dari kita, dia katakan ini adalah terobosan. Tetapi tidak melanggar yang namanya working policy. Oleh karena itu, Brother Bilter Nababan mungkin kurang tepat istilah ODOF di sini. Tetapi saya pikir ini sudah menyerap aspirasi ODOF. Karena sudah 2 tahap dari umat. Di mana sebelumnya tidak. Pemilihan sebelumnya tidak ada umat begitu. Umat tahunya diserahkan oleh panitia pemilih ini, sahkan yang satu ini. Atau perbincangan yang satu ini, calon. Nah, inilah perbedaan itu. Jadi kalau memang ini tidak tepat 100% seperti ODOF, atau pengertian daripada ODOF, ya kita akui. Tetapi kita sudah menyerap aspirasi daripada ODOF. Kira-kira begitu, Pak Bilter. Pak, yang saya tanya tadi adalah, tadi kan Bapak bilang sudah ODOF karena sudah waktu memasukkan itu sudah diproses. Nah, yang mungkin yang perlu diketahui Pak Jo gini, tadi Bapak singgung-singgung mengenai pemilihan di gereja. Kita ini mempunyai jenjang, Pak.
Yang namanya gereja yang digunakan adalah peraturan jemaat. Ya Pak ya, jadi jangan di mana ada di gereja, jangan ngomong, jangan seperti itu ngomongnya. Yang namanya gereja itu menggunakan peraturan jemaat. Di peraturan jemaat jelas di sana bagaimana tata cara pemilihan. Yang namanya organisasi, makanya ada working policy. Namanya di working policy itulah yang kita baca itu. Makanya kita bilang bahasanya di situ kan POT. Delegasi itu POT. Jadi ini bukan sama panitia nominasi. Itu loh yang kita mau. Apakah itu diuji, Bapak bilang, atau diuji, saya nggak tahu diujinya kemana, gitu loh maksudnya. Tapi ini yang saya mau jelaskan itu adalah kita ini kan begini, berorganisasi yang sudah dituliskan di working policy. Selama ini kan kita selalu bilang kalau kita berbicara melanggar working policy, ya kita salah. Tapi sekarang kan di working policy-nya ditulis seperti itu. Nah, apakah misalnya kalau yang sudah dituliskan itu, misalnya ini kan saya selalu bilang, kalau itu sudah ditulis dan sudah disetujui, itu menjadi hukum bagi kita. Tapi kalau misalnya, apakah kalau pimpinan itu melanggar itu, seperti melanggar di Alkitab nanti lalu kita akan terima? Menurut saya nggak seperti itu cara berpikirnya, Pak. Gitu ya. Jadi kalau kita sudah bikin ini aturan, di working policy mestinya kita ikut. Gitu. Baik, Pak. Bahwa delegasi, jadi tolong dibedakan ya, bahwa di gereja dengan organisasi itu beda. Gereja digunakan peraturan jemaat. Di organisasi ketika kita konferensi yang digunakan adalah working policy atau PRT kita. Baik, saya jawab Pak. Kasihan orang yang lain menunggu. Saya jawab dulu ya. Saya maksudkan tadi kita sudah uji. Exkom itu, Exkom Uni Indonesia Kawasan Barat, dia adalah menguji yang namanya PRT dan tatib yang dibuat. Apakah bertentangan dengan working policy, general conference atau tidak? Kalau dia bertentangan, Pak, ditolak. Nah, maksud saya begini, Pastor Castello pun, Kevin Castello pun melihat bahwa ini tidak ada yang bertentangan. Kita seperti yang bapak-bapak atau segelintir orang menghendaki apa yang dikatakan ODOF, sesuai katanya dengan working policy. Tapi kita sudah tanya, ya, kita sudah tanya pimpinan higher organization. Lalu kita mohon kepada Exkom UIKB untuk menelaah, memeriksa apakah ini ada pelanggaran. Brother, kalau ini sudah lolos dari sana, jangan kami yang disalahkan lagi. Itu adalah sudah kesepakatan pimpinan. Nah, dengan demikian kita ini bukan selesai tugas kita. Kita ini koki. Kita ini hanya menyiapkan makanan, hidangan sesuai dengan kehendak pada yang mau mencicipi. Apabila katanya kurang asin, ya kita taruh garam. Apabila ini kurang pedas, kita tambah cabai. Tetapi kalau ini melanggar daripada resep tradisional membuat capcay, katakanlah demikian, maka itu udah bukan capcay namanya, akan ditolak oleh umat, akan ditolak oleh pimpinan, akan ditolak oleh Exkom UIKB. Nah, oleh karena itu saya menganggap istilah apapun yang dipakai, saya pikir tidak ada masalah. Silakan saja Bapak Brother Bill Ternababan mau bagaimanapun juga kan nanti ada kesempatan untuk KLB mau memberikan input lebih dalam lagi, mau memberikan masukan lebih dalam lagi, mau pertanyakan masalah-masalah yang Bapak sampaikan itu di working policy dengan working policy yang kita gunakan, itu boleh-boleh saja. Tapi saya kira cukup untuk jawaban kita ini sampai di sini, Pak. Jadi kita sudah mempunyai payung hukumnya. Adalah UIKB sudah selesai memeriksa kita. Tinggal pelaksanaannya saja. Terima kasih, Pak Bilter. Terima kasih Pak Bill Ternababan dan Pak Jo. Baik, kita menuju pertanyaan yang ada di chat dari Bapak Jersum. Apakah anggota Exkom dan Bylaws diperpanjang masa tugasnya yang sudah berakhir tahun 2020?
Silakan mungkin ini ke Bapak Jo Laluyan ya. Silakan Pak. Baik ya. Saya tidak kenal siapa Jersum ini, tapi baiklah saya jawab ini. Jadi masa tugas daripada Exkom sesuai dengan peraturan jemaat, peraturan rumah tangga tahun 2015, di sini dikatakan bahwa eksekutif komite itu dengan yang namanya komite bylaws, dia bertugas sampai konferensi berikutnya. Ya. Jadi kalau sampai konferensi berikutnya, apabila belum ada konferensi, artinya dia masih bertugas. Nah, itu satu. Kemudian yang terjadi pada waktu bulan Januari yang lalu, di mana ada perpanjangan mengenai masa tugas daripada Exkom, bylaws, para direktur, dan lain-lain, itu adalah wewenang daripada pengurus pusat. Yang menurut pendapat saya, dalam hal ini, boleh-boleh saja pengurus pusat mengeluarkan surat perpanjangan itu. Jadi kalau itu diperpanjang oleh pengurus pusat, apakah menyalahi? Silakan saudara-saudara nilai saja. Bagi saya, diperpanjang atau tidak, yang namanya eksekutif komite, yang namanya bylaws, sesuai dengan peraturan rumah tangga yang dibuat adalah dari konferensi ke konferensi. Apabila itu diragukan, ya perpanjangan tadi. Tapi saya yakin itu adalah sudah kuat. Terima kasih. Terima kasih Pak Laluyan. Sekarang kita ke pertanyaan dari Bapak Gerson Solang, ada 2. Berarti untuk kandidat calon officer conference harus berpengalaman kira-kira 5 tahun di Departemen Conference atau UNI. Kemudian pertanyaan kedua, apakah calonnya bisa dari luar DKI? Silakan Pak Jo Laluyan. Yang pertama memang ini terjadi perbincangan yang serius, harus berpengalaman di apa namanya direktur ya departemen selama 5 tahun. Jadi ada orang yang mengatakan dia tidak perlu pengalaman untuk memimpin departemen gitu. Cukup dia punya pengalaman 20 tahun atau 25 tahun di ladang, maka itu sudah memenuhi syarat. Akan tetapi kami berpendapat demikian ya, bahwa ketua konferensi itu adalah 2 jabatan. Dia rangkap 2 jabatan. Yang pertama, jabatannya dia adalah sebagai gembala, sebagai pendeta, ya, sebagai hamba Tuhan di situ. Jadi harus berpengalaman menggembalakan umatnya. Gitu. Jadi dia pemimpin umat. Yang kedua jabatan yang dia rangkap adalah sebagai administratur atau manajer. Ya. Untuk manajer atau administratur ini mutlak diperlukan pengalaman manajerial. Bagaimana dia memimpin satu unit kerja, bagaimana dia memimpin satu kelompok kerja, supaya dia bisa menjalankan ini roda organisasi sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau ini tidak terpenuhi, maka ini akan sulit untuk dia bisa bekerja, menjalankan fungsi manajerialnya. Penggembalaannya pasti oke. Kira-kira itu jawaban yang pertama. Yang kedua, apakah bisa dari luar conference? Saudara-saudara, ini juga sering dibahas. Apakah bisa di luar conference DKI calon ini? Saudara-saudara, di DKI ini banyak calon yang memadai untuk jadi ketua conference. Oleh sebab itu, tidak dibuka kesempatan dari luar. Karena di situ dikatakan dia sudah berdomisili dan melayani di DKI selama 5 tahun. Nah, itu ada di dalam butir yang kita sudah sebutkan tadi. Oleh sebab itu, jawabannya adalah tidak boleh dari luar DKI. Terima kasih. Terima kasih Pak Laluyan. Berikutnya dari Bapak Victor Lanes. Pada saat setiap delegasi akan memilih nama-nama calon ketua, calon sekretaris, dan calon bendahara, apakah disediakan daftar nama-nama yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan? Pasti tidak semua delegasi mengetahui nama-nama calon yang memenuhi syarat. Silakan Pak Laluyan. Terima kasih pertanyaannya, tetapi saya melihat ini tidak ada untuk kita edarkan ini, belum ada gitu ya, belum ada wacana untuk
mengedarkan atau memberikan nama-nama yang layak, yang memenuhi syarat ini. Jadi kita berikan kesempatan kepada umat, dia untuk mencari, mengetahui sendiri, siapa kira-kira calon yang mau diusulkannya. Apakah nanti dia di dalam persyaratan administrasinya tidak tercapai, itu nanti memang panitia seleksi akan memilihnya. Dia akan mengsensornya gitu. Jadi tidak mungkin kita mengedarkan nama-nama orang untuk diberikan gambaran kepada seluruh umat gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Berikutnya dari Bapak Michael PS. Kelihatan ada unsur kepentingan pengurus yang sekarang karena dikatakan lebih diutamakan yang menjabat di conference sekarang. Ini adalah pemilihan pengurus conference, yaitu pendeta-pendeta, tapi lebih banyak orang awam jadi anggota memilih. Kenapa bisa begitu? Ini adalah kesempatan para pendeta-pendeta dalam memilih siapa yang layak jadi pemimpin mereka. Dari sini kelihatan tidak percaya sama pendeta-pendeta DKI. Coba pikirkan lagi. Boleh Pak ditanggapin? Ya kalau dipikirkan kita akan pikirkan kembali, kan nanti ada konferensi. Tapi di dalam working policy disebutkan bahwa itu berimbang. Itu berimbang. Berimbang itu bisa dia 50-50%, bisa 51-49, ya. Itu namanya berimbang. Nah, oleh karena itu, karena ini adalah conference sifatnya, jadi dengan demikian unsur awam ini kan mempunyai peranan. Dengan demikian, karena memiliki peranan yang baik, maka pemikiran demikianlah diputuskan bahwa yang namanya orang awam itu lebih banyak 3 orang gitu daripada para pengerja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Berikutnya dari Bapak Amir Manurung. Dear Pak Jo, apakah kriteria pasal 25 hanya untuk calon ketua atau untuk officers? Sebaiknya untuk officers karena mereka punya itu sejalan. Jadi seharusnya tidak ada perbedaan kriteria untuk ketua, sekretaris, dan bendahara. Silakan Pak. Baik Pak Amir Manurung, terima kasih inputnya. Memang ada perbedaan sedikit, seperti pengalaman kerja gitu ya. Pengalaman kerja tidak seperti untuk ketua 25 tahun, tapi ini mungkin cuma 20 tahun gitu. Terus untuk bendahara juga demikian, tidak mesti dari DKI, dari konferensi DKI. Bendahara boleh juga dari luar. Jadi ada kriteria-kriteria yang memang kita pikirkan bahwa kalau mencari bendahara mungkin agak sulit kalau cuma di DKI. Jadi kita boleh ambil dari luar. Sementara sekretaris pun begitu, kita berikan sedikit kelonggaran gitu. Meskipun semuanya persyaratannya sama gitu. Terima kasih Pak. Kembali Bapak Amir Manurung, pasal 25 yang sama poin E agak rancu dan kurang jelas. Kalimat diutamakan sangat open dan rancu. Kenapa tidak diganti saja dengan harus? Apakah untuk mereka yang masih aktif di kantor UNI tetap berlaku masa kerja 5 tahun di KDKI? Silakan Pak Jo. Ini memang bukan rancu ya, itu memang desain daripada yang demikian ini artinya memungkinkan bagi orang pejabat di UNI untuk masuk jadi calon di sini. Jadi kalau bilang rancu ya bisa juga, tapi saya pikir tidak rancu karena apa, sudah tegas dikatakan 5 tahun ya. Tetapi bagi orang dari kantor UNI yang sudah ada di kantor UNI itu bisa gitu masuk ke situ. Itu aja sih saya pikir. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pertanyaan berikut ini ditujukan kepada Pendeta Yusak Hutapea dari Bapak B. Sitinjak. Ketika pendeta bicara bahwa selama COVID gereja tetap buka, apakah yang menjadi dasar majelis melakukan itu? Apa itu tidak mendapat tantangan dari masyarakat sekitar? Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Jadi apakah itu tantangan? Kami tentu izin dari pemerintah setempat. Oleh karena kita hanya gereja kecil, jadi diizinkan. Jadi tentu tetap melakukan prokes. Jadi karena hanya gereja kecil kan, jadi tidak begitu berpengaruh dilihat, ya sudahlah. Jadi itulah gereja kecil itu jadi berkat. Jadi kita bisa tetap berbakti di gereja
sepanjang selama COVID itu. Begitulah. Terima kasih. Jadi ada juga berkat melayani di gereja kecil. Jadi nggak dilihat-lihat gitu loh. Jadi nggak jadi bahan apa. Jadi nggak seperti nggak terlampau menarik dia untuk diperhatikan kan gitu kan. Tapi ya memang saya katakan kita tetap izin dari pemerintah waktu itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Berikut pertanyaan dari Bapak Rendah Bangun. Apakah working policy diterjemahkan ke bahasa Indonesia di bawah sumpah? Silakan Pak Jolaluyan. Baik. Working policy itu ya kalau di bawah sumpah artinya yang buat orang luar. Karena apa? Penerjemah tersumpah itu yang ada di luar. Di dalam organisasi ada penerjemahnya gitu ya. Jadi seperti kami rapat dengan Pastor Kevin Castello dari SSD. Jadi ada translatornya. Translatornya itu adalah dengan hormat saya sampaikan di sini adalah Pendeta Wendel Mandolang. Dia pernah menjadi ketua UNI dan sekarang dia di SSD. Nah sekarang andai kata dari para translator ini salah di dalam mentranslate-nya, saya pikir agak keliru ya mengatakan demikian. Karena apa? Ini adalah organisasi. Lalu kalau satu bahasa Inggris di dalam working policy kita bawa menerjemahkan kepada orang luar tidak tahu marwah daripada working policy ini. Yang tahu artinya, yang tahu terjemahannya yang benar, tentu adalah orang yang membuat daripada working policy ini. Orang yang membuat yang tahu maksudnya dan tujuannya. Nah, sehingga kita pakai Pastor Kevin Castello. Kita tidak pakai lagi translator dari luar yang disumpah. Karena apa? Karena ini bahasa organisasi, budaya organisasi. Sehingga ini tidak mungkin pakai translator dari luar untuk menerjemahkan bahasa kita. Gitu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak. Pertanyaan dari Bapak Sedia Simbolon. Pak Jo, mohon info, apakah semua anggota Bailos ini semua adalah orang netral yang tidak memihak kepada kelompok-kelompok yang ingin menjadi pemimpin di DKI? Silakan Pak. Baik, terima kasih saudara. Ini pertanyaan bagus juga ya. Patut direnungkan. Jadi saudara-saudara saya akan sebutkan satu-satu anggota Bailos kita. Ya. Yang pertama ketuanya itu adalah Pendeta Roni Wenas. Adalah sekretaris eksekutif Konferensi DKI. Sekretaris daripada Bailos adalah Pendeta Lindon Situmorang, Associate Legal Konferensi DKI. Yang ketiga adalah Pendeta Binsar Sagala, adalah sekretaris eksekutif Uni Indonesia Kawasan Barat. Yang keempat adalah Joe Laluyan, orang awam. Yang kelima adalah Frans Asido Tobing, SHMH, orang awam. Yang berikutnya adalah Saudari Apriani Sijabat, SHMH, orang awam. Begitu juga yang lainnya adalah Bapak Nelson dari orang awam. Kemudian Pak JP Sitanggang, orang awam, dan Bapak Anton Silalai, orang awam. Nah, di dalam pembahasan antar Bailos itu, anggota Bailos, sering terjadi perbedaan, apalagi di situ terkumpul 4 orang pengacara. Saya, Pak Tobing, Apriani Sijabat, dan Pendeta Lindon. Ini adalah 4 pengacara. Biasanya kalau sudah 4 pengacara bisa keluar 5 pendapat. Ya, itu biasa. Tetapi kalau kita ini berpihak atau tidak, apa iya ketua tidak bisa membaca? Apa iya Pendeta Sagala tidak bisa membaca? Nah, jadi dengan demikian, saya tidak menjamin bahwa 100% orang Bailos itu tidak berpihak. Kita tidak tahu hati orang. Tetapi di dalam pembahasan-pembahasan kita selalu mementingkan kepentingan organisasi, bukan kepentingan pribadi. Oleh sebab itu, kalau dikatakan kita memihak, kalau saya pribadi tidak memihak. Kalau saya memihak, bukan memihak itu. Namanya bukan anggota Bailos itu. Selagi kita duduk di anggota Bailos, ya kita harus tegas kepada peraturan yang ada. Tidak mungkin kita menyimpangkan aturan yang ada. Karena kita pro kepada seseorang. Itu nggak mungkin. Karena apa? Kesatu, di Bailos sendiri, kita sudah ketat persaingannya. Kemudian habis dari Bailos pun masuk, kita harus presentasikan kepada Excom Conference. Lebih ketat lagi dengan sekian orang, 25 orang.
Ya, jadi dengan demikian, kalau terjadi ada yang namanya pro sana pro sini, ya mungkin dalam hati masing-masing lah kita tahu. Tapi kalau secara terbuka tidak ada. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pertanyaan dari Bapak Robert E. Komposisi unsur awan dengan unsur organisasi pekerja yang diusulkan berapa perbandingannya dan bagaimana dengan working policy? Silakan Pak Jo. Komposisi pemilih mungkin ya, panitia pemilih ya. Kalau panitia pemilih tadi saya sudah sampaikan bahwa dari 62 orang itu 3 kelebihannya dari mereka gitu. Jadi komposisi demikian tidak menyimpang daripada working policy. Karena working policy tidak mengatakan bahwa itu harus 50-50% atau 51-49% atau berapapun. Karena di dalam working policy itu disebutkan berimbang. Nah, jadi berimbang itu bisa kita sebutkan 41-59 juga berimbang. 48-52% juga berimbang. Artinya tidak terlalu jauh gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Layuluyan. Sekarang Bapak Henry R.E. Asa, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih semua, khususnya kepada rekan saya, Brother Joe Laluyan. Saya sedikit menanggapi presentasi yang sudah disampaikan bahwa ada kurang lebih tiga poin yang mungkin saya akan coba tanggapi. Yang pertama mungkin ada pertanyaan terkait dengan KLB 2018. Tadi rekan saya Pak Jo Laluyan tadi sudah menyatakan 2018 itu KLB tidak dapat dilaksanakan karena terjadi berbagai kendala, ada kendala-kendala. Nah, kira-kira kendala apa itu 2018? Kendala-kendala apa saja itu? Satu pertanyaan. Yang kedua tentang terkait surat sosialisasi yang sudah dikirimkan oleh conference kepada jemaat-jemaat. Ya, tentunya tadi kita sudah dengar bersama bahwa surat tersebut tidak melalui bylaws. Ya, kalau tadi Pak Jo Laluyan tadi menyatakan bahwa surat tersebut ternyata kita dapati bahwa surat tersebut tidak melalui bylaws. Saya berpikir bahwa harusnya suatu kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Konferensi DKI, seharusnya itu harus dikoordinasikan dengan bylaws. Karena bylaws itu yang tentunya mengerti aturan-aturan, bukan berarti Eskom tidak mengerti aturan ya. Tapi paling tidak ada bylaws di situ. Gunanya bylaws itu kan dia yang merancang. Ya, tadi Pak Jo Laluyan sudah sampaikan bahwa kalau andai kata makanan ini kurang garam, mungkin bylaws akan tambah garam kan gitu. Kalau minuman ini kurang manis, mungkin bylaws akan nambah gula sedikit biar manis kan kira-kira seperti itu. Nah, ini kita sudah dapati bahwa ternyata surat tersebut tidak melalui bylaws atau artinya itu dibuat secara tersendiri antara mungkin antara Eskom dan officer ataupun conference lah istilahnya kan. Nah, sehingga itu menimbulkan suatu kerancuan tanda tanya karena di situ di dalam poin satunya disebut tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Bilter tadi terkait dengan utusan itu sebetulnya sudah merubah PRT sebetulnya. Jadi kalau di jemaat kami saya hanya memberikan tanggapan bahwa bagaimana mungkin kita mau melakukan persetujuan ya majelis jemaat, kemudian apalagi konferensi jemaat. Sesuatu yang harus kita setujui tentunya kita harus paham dulu. Ya, sekarang apakah semua majelis jemaat sudah paham dengan PRT itu? Apalagi anggota jemaat. Apakah anggota jemaat sudah mengerti dan sudah pernah membaca PRT itu sendiri? Nah, bagaimana mungkin anggota jemaat ataupun majelis yang belum tahu, belum mengerti dan belum pernah membaca PRT diminta untuk menyetujui? Itu kan sama saja dengan kita disuruh tanda tangan belangko kosong. Ya, tidak tahu apa-apa, tapi kita disuruh tanda tangan. Nah, kira-kira itu kendala untuk yang kedua. Terus yang ketiga, tadi rekan saya Pak Jo sudah menyatakan bahwa perpanjangan
Eskom dan bylaws itu tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Mungkin menjadi pertanyaan bagi saya, sebetulnya idealnya, kita berbicara ideal ya, sebetulnya idealnya perpanjangan itu harus dilakukan sebelum habis masa jabatan atau sesudah habis masa jabatan baru diperpanjang. Itu seperti apa kira-kira? Nah, itu pertanyaan saya yang kedua. Tadi kan saya cuma menanggapi saja terhadap surat yang sosialisasi itu. Kalau yang kedua ini, mungkin saya ingin ada masukan, penjelasan dari Pak Jo terhadap perpanjangan Eskom dan bylaws pada saat itu. Pertanyaannya, apakah idealnya itu harus diperpanjang Desember sebelum habis masa jabatannya, ataukah sudah selesai masa jabatannya baru diperpanjang sudah habis? Kalau begitu dia sah-sah saja, misalnya sudah habis masa berlakunya baru diperpanjang. Kalau begitu berarti boleh-boleh saja dong. Bisa diperpanjang bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Desember. Nah, idealnya seperti apa? Itu saja pertanyaan saya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih rekan advokat Hendrik Asa, sahabat saya, ini advokat senior yang handal ini. Jadi terima kasih ini pertanyaannya. Jadi sebetulnya kalau KLB Oktober 2018 terkendala sehingga belum terlaksana, kalau saya mau ceritakan demikian ya, Komite Bylaws itu bekerja berdasarkan kebutuhan akan adanya satu konferensi. Akan adanya satu konferensi. Ketika konferensi akan dilakukan, baru kita sibuk nih. Beda sama komite eksekutif atau Exkom. Kalau Exkom itu punya meeting reguler. Setiap bulan dia ada. Tetapi kalau yang namanya Komite Bylaws itu apabila 5 tahun tidak ada konferensi, ya tidak ada kerjaan gitu. Nah, pada saat itu tahun 2019 akhir barulah kami dipanggil oleh Ketua Bylaws ketika itu Pendeta Jackie Runtu untuk melakukan memperbaiki PRT dan tatib yang ada untuk digunakan pada KLB. Terus terang secara jujur saya sampaikan di sini, saya tidak tahu kendala apa sehingga bisa tidak terlaksana KLB Oktober 2018. Itu saya tidak tahu. Mohon maaf, mungkin pejabat yang bersangkutan lah yang bisa tahu. Kami Bylaws tidak tahu. Oleh karena itu kita cuma pada waktunya bekerja, kita bekerja saja. Kemudian yang kedua mungkin menanggapi masalah Exkom diperpanjang atau tidak, kalau tidak salah. Jadi kalau menurut pendapat saya, ya, perpanjangan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengurus Pusat, Bapak Pendeta Sugi Sitorus ketika itu adalah selaku pengurus pusat. Dia memperpanjang ya, kepengurusan masa kerja daripada Exkom, Bylaws, Departemen, dan Officer. Ini yang kalau saya secara orang hukum, secara pribadi, saya mengatakan ini sebetulnya kurang tepat. Mengapa demikian? Karena khusus JLC, Jakarta Local Conference. Jakarta Local Conference itu mempunyai peraturan rumah tangga dan peraturan tata tertib produk daripada konferensi yang mengatakan masa tugas daripada eksekutif komite, masa tugas daripada Komite Bylaws adalah dari konferensi ke konferensi. Bagi saya pribadi, tanpa perpanjangan kita bisa. Bagi saya pribadi. Sehingga dengan demikian, ketika dikeluarkan perpanjangan tersebut, di dalam pemikiran hukum saya, keluar satu. Bahwa ini sebetulnya cocoknya adalah untuk untuk daerah yang belum berbentuk conference. Karena mereka tidak ada pemilihan. Ya. Karena mereka tidak ada pemilihan oleh umat. Tetapi mision ini, baik itu daerah-daerah yang masih mision, boleh dikeluarkan perpanjangan itu. Sehingga menurut pendapat saya, kurang tepat untuk Jakarta Local Conference, perpanjangan ini. Tetapi karena sudah keluar surat itu, toh tidak mengganggu juga eksistensi daripada
yang namanya Excom dan bylaws gitu ya. Tetapi kita terima saja karena apa? Ini dua-duanya bisa hidup. Gitu. Idealnya buat saya pribadi, anggota bylaws cukup dengan peraturan yang kita sudah setujui dan kita sepakati pada waktu konferensi tahun 2015. Cukup, itu dasar hukum kita. Gitu. Kemudian yang ketiga, mohon maaf, rekan, apa tadi yang ketiga? Sorry. Silakan Pak Henry untuk diulangin pertanyaan atau tanggapan yang urutan ketiga. Oh, tidak ada. Baik. Oh ya, sudah bisa. Tadi di mute, Cuma dua sebenarnya pertanyaannya. Cuman yang pertama yang saya tanggapi yang masalah surat sosialisasi tadi, sosialisasi yang dikirim kepada jemaat-jemaat tersebut yang jelas-jelas itu sudah merubah PRT, ya, itu ternyata kan tidak dikoordinasikan dengan bylaws. Itu saja sih yang saya tanggapi tadi, bahwa ya hanya saya diberikan pencerahan bahwa ternyata surat tersebut tidak melalui bylaws. Ya, tadi kan Pak Jo bilang tadi kan, rekan saya bilang tadi, itu surat yang dikirim itu tidak melalui bylaws. Karena memang surat tersebut pada saat sosialisasi yang disampaikan oleh Pendeta Roni Wenas pada saat itu poin A, B, dan C itu tidak ada, Pak. Tidak muncul. Tapi setelah itu dikirimkan ke gereja-gereja, ternyata muncul itu poin A, B, dan C tersebut yang tentunya merubah PRT. Itu saja yang saya tanggapi tadi, Pak Jo. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak Hendrik. Silakan. Baik, sekarang sudah pukul 8:56. Waktu berjalan begitu cepat. Jadi kita hanya memberikan untuk 3 partisipan lagi yang akan memberikan tanggapan atau pertanyaan. Yang ada sudah masuk ke kami, yang urutan pertama Pendeta J.S. Prangenangin, kemudian Bapak BP Huta Barat, dan yang ketiga Bapak Bilton Lababan. Baik, waktu dan tempat kami berikan kepada Bapak J.S. Prangenangin. Silakan Pak. Halo, selamat malam bagi kita semuanya. Sebenarnya saya tidak ada pertanyaan, tetapi terima kasihlah bylaw-nya tadi sudah memberikan penjelasan kepada kita. Jadi pertama dulu sudah tentu kita hargai ini bylaw, walaupun mungkin 1-2 ada mungkin belum sempurna, tetapi saya rasa kita menuju kepada proses kesempurnaan. Ya, jadi terima kasih banyak kepada Pak Jo dengan timnya yang sudah memberikan keterangan kepada kita ini. Jadi saya lihat tadi ya poin-poin yang baru saya lihat. 10 tahun terakhir tak ada yang kena disiplin kalau dia itu jadi officer, itu sangat bagus sekali. Karena memang pemimpin itu harus dianggap selalu perfect ataupun melebihi dari segalanya. Jadi kalau umpamanya ada skandalnya, ada masalah keuangan, ya, atau ada masalah kurang energi, ya itu sudah tentu akan bermasalah. Tetapi saya lihat tadi 10 tahun terakhir tidak ada masalah, dan ada yang masalah keuangan, ada semuanya itu sudah dibuat di dalam PRT dan tata tertibnya. Jadi ya, nanti sudah tentu ini dipublikasi. Ya, masukan-masukan saya rasa itu selalu ada demi kesempurnaan, demi supaya conference kita di DKI lebih baik jalannya dan lebih melayani akhirnya para hamba-hamba Tuhan ini buat kita semuanya. Jadi terima kasih banyak. Itu saja. Terima kasih Pak Pendeta Prangenangin. Saya tanggapi Pendeta Prangenangin. Silakan Pak Jo. Pendeta Prangenangin adalah bos saya pada waktu di UNI. Pada beliau itu Sekretaris Eksekutif UNI Indonesia Kawasan Barat. Beliau mengundang saya ke sana. Dan sampai beliau menyelesaikan tugasnya sebagai ketua UNI, saya masih di sana membantu beliau. Jadi kalau saya bisa duduk di bylaws dan sebagainya, sebetulnya ilmunya dari beliau.
Saya banyak mendapat pelajaran dari Pendeta Peranginangin. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih Pendeta Peranginangin selama ini sudah membina, membantu saya. Puji Tuhan. Amin. Silakan berikutnya tanggapan atau pertanyaan dari Bapak BP Huta Barat. Selamat malam. Terima kasih diberikan kesempatan kepada saya. Saya mohon izin sebentar, saya harus keluar. Baik, terima kasih. Saya tadi memperhatikan semua apa yang disampaikan, dipresentasikan oleh rekan saya, Pak Jolaluyan. Juga saya perhatikan apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan, termasuk rekan saya, Pak Asa. Saya pikir ada satu hal yang paling menjadi renungan dan mungkin poin penting daripada peserta KLB nantinya. Biarlah semua boleh berjalan ya dengan baik, dengan hati yang tulus, ya, jujur dan semangat kerjasama untuk melakukan konferensi ini dengan cara yang baik dan benar. Saya yakin ya masing-masing kita yang sudah mengikuti acara ini sudah semakin tahu ya bahwa tujuan daripada konferensi ini adalah untuk ya melahirkan pelayan-pelayan yang dipercayakan untuk periode selanjutnya adalah pelayan-pelayan yang dirindukan, pelayan yang bertanggung jawab, ya berdedikasi supaya semua pekerja apabila produk itu sudah tercapai, siapapun pelayan yang dipercayakan itu, biarlah itu untuk pekerjaan pelayanan untuk kemajuan konferensi DKI dan menjadi berkat bagi kita semua, khususnya kemuliaan Tuhan. Saya pikir itu aja dari saya. Terima kasih kepada rekan Jo yang sudah memaparkan acara, juga teman-teman lain yang memberikan masukan. Tuhan berkati. Terima kasih. Amin. Bapak Jo mau menanggapi? Saya mengucapkan terima kasih Pak Huta Barat atas sambutannya. Saya pikir ini adalah perlu untuk doa kita semua supaya KLB ini, konferensi ini boleh berjalan dengan baik. Kalau kita bertujuan baik, pasti akan baik. Gitu. Terima kasih kawan. Selamat malam. Amin. Sekarang waktu kita berikan kepada Bapak Bilter Nababan. Kami mohon maaf kepada Bapak Arif Parhusip karena untuk tanya jawab sudah ditutup dan terakhir adalah Bapak Bilter Nababan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ini Pak Jolaluyan mengenai KLB yang seharusnya dilakukan 2018. Tadi kita menyimak yang disampaikan itu adalah tidak ada permintaan dari Eskom, gitulah kira-kira ya. Jadi sehingga tidak bylaws itu tidak bekerja. Tapi mungkin perlu digarisbawahi Pak, itu kan amanat konferensi ya. Mestinya bylaws harus proaktif bahwa kita punya harus menyiapkan sesuatu di 2018 karena itu sudah amanat ya lebih tinggi ya daripada Eskom karena itu amanat daripada konferensi yang harus melakukan KLB paling lama 2018. Tapi sangat disayangkan tidak ada bahan. Harusnya kalau sudah ada bahan itu disiapkan oleh dari bylaws mungkin sekaligus bisa mengingatkan para eksekutif atau pimpinan yang di sana yang lalai ya tidak melakukan ini amanat. Kalau amanat itu harus melakukan KLB mungkin tidak carut marut seperti sekarang ini kalau itu dilakukan ya Pak ya. Tapi ya oke lah itu yang mungkin. Nah mungkin sekedar ini yang kedua Pak. Begitu surat itu dilayangkan, saya sebenarnya saya sudah WA kepada Bapak
Pendeta Hormat Hasibuan menanyakan apakah surat ini tidak menyalahi, kalau merubah PRT tidak menyalahi PRT. Tapi beliau jawab, dan pernyataan beliau di acara Jom yang lalu itu juga mengatakan bahwa itu sudah dibahas di Bailus. Ada WA-nya Pak, saya Pak. Ya, jadi saya agak bingung juga ini bagaimana para pimpinan kita dari sana tidak satu kata untuk bahwa ini sudah dibahas, sudah disepakati dari ini sebelum dikeluarkan. Itu mungkin jadi agak pertanyaan kita ya. Tapi oke lah kalau Pak Jo Laluyan, menurut saya beberapa hal yang disampaikan Jo Laluyan itu semuanya tepat, termasuk SK-nya kan harusnya tidak seperti itu kan, karena kita sudah punya PRT seperti bagaimana harusnya diikuti menurut PRT. Nah, harapan kita begini Pak Jo, sebagai Bailos yang lebih mengerti hukum harusnya, kalau ada yang bengkok-bengkok itu, kalau ada yang tidak pasti sesuai dengan PRT itu, bapak-bapak lah yang kita pilih di sana itu untuk meluruskan itu. Jadi mohon peran aktifnya itu. Jadi jangan kalau di Zoom seperti ini, itu harusnya tidak ini, harusnya disampaikan kepada mereka. Mungkin mereka tidak alert dengan apa ya yang di PRT kita itu mungkin yang bisa kita sampaikan ya Pak ya. Jadi supaya ini kita berjalan di dalam rule di dalam rule aturan yang sudah ada. Karena kalau kita mulai tidak melakukan peraturan, bagaimana kita mau mendidik anggota atau jemaat untuk mengikuti hukum atau aturan yang kita bikin, kita tidak ikutin. Itu aja Pak Jo yang kita bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Baik, saya langsung jawab saja, Bu. Pak Bilter, memang Anda benar gitu ya. KLB itu seyogianya dilaksanakan Oktober 2018 sesuai dengan amanat daripada konferensi tahun 2015. Betul itu. Hanya saja Komite Bailos ini ketuanya adalah orang officer, Pak. Officer daripada konferensi DKI. Kemudian yang punya hajat itu bukan Bailos. Yang punya hajat itu yang punya wewenang untuk mau menyelenggarakan KLB atau tidak, itu bukan Bailos, itu adalah Exkom punya wewenang. Sehingga kalau Exkom sudah memerintahkan Bailos untuk membuat peraturan yang akan digunakan dalam yang namanya konferensi, pasti kita kerja. Nah, jadi permasalahan di sini bisa terjadi miskomunikasi kalau menurut pendapat saya. Kenapa kita ini baru dipanggil tahun 2019. Kita ini dipanggil kira-kira tahun 2019, bulan-bulan September atau Oktober. Pada waktu itu Pendeta Jackie Runtu yang memanggil Komite Bailos untuk rapat membahas PRT. Nah, kita bilang untuk apa ini kita ini? Oh, kita untuk KLB. Kapan KLB-nya? Tahun 2020 waktu itu. Nah, kita tidak mempertanyakan yang lain-lain. Namanya tugas kita. Jadi kendala-kendala yang ada mungkin di bapak-bapak itu, apakah ada hal yang lain saya tidak tahu. Karena kita ini kan mendapatkan job dari Exkom. Karena Exkom mau mengadakan konferensi atau tidak. Kalau mereka mau mengadakan konferensi, mereka akan meminta peraturannya mana. Gitu. Itu yang satu, brother. Yang kedua adalah mengenai tadi surat. Memang ada berbagai kemungkinan ya. Yang saya tahu sebagai Komite Bailos, bahwa pada waktu itu kita membahas akan mengirimkan surat kepada jemaat-jemaat meminta persetujuan bahwa KLB atau konferensi reguler ini akan diadakan melalui online via Zoom. Itu yang saya tahu. Nah, kemudian pada berikutnya, apakah saya tidak hadir di dalam rapat Bailos atau tidak? Apakah ini adalah wewenang daripada Exkom? Saya tidak tahu. Sehingga tiba-tiba keluarlah itu, sebetulnya benar, suratnya sudah benar kalau menurut saya. Itu adalah minta persetujuan untuk KLB via Zoom atau online. Tetapi saya juga membaca ada hal yang lain di situ. Nah, saya tidak banyak komentar karena sudah keluar, sudah berjalan, beredar.
Nah, itu yang saya bisa tegaskan di sini, bahwa bisa jadi mereka sudah rapat komite bylaw, saya tidak hadir. Boleh jadi begitu. Tetapi yang saya tahu, ya, pada waktu itu membahas adalah untuk meminta persetujuan jemaat supaya kita bisa melakukan konferensi by Zoom atau online. Terima kasih, brother. Terima kasih Bapak-Bapak yang sudah memberikan pertanyaan dan tanggapan. Sekarang kita akan mendengarkan closing statement dari Pendeta Yusak Hutapea dan Bapak Jo Laluyan. Kami persilahkan. Pendeta dulu. Oke, boleh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kita untuk bisa menyampaikan beberapa pengalaman dan juga pembahasan yang cukup baik yang disampaikan hamba Tuhan, Pak Joy Laluyan. Kalau bagi saya, closing statement saya di dalam hal ini adalah pekerjaan ini adalah pekerjaan Tuhan. Jadi kadang-kadang kita berusaha menggunakan cara kita bekerja, tapi Tuhan menggunakan cara Dia bekerja. Yang pasti, terkadang bahwa cara Tuhan itu tidak sesuai keinginan kita, tapi itu adalah cara yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi untuk itu, saudara yang kasih, mari kita saling bersupport dan mengetahui rencana Tuhan bagi kita masing-masing, sehingga pekerjaan Tuhan dapat terselesaikan dengan baik. Tuhan kiranya memberkati kita. Baik, selamat malam saudara-saudaraku sekalian, para pendeta, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, yang sudah join melalui Zoom ini. Saya hanya mau menyampaikan bahwa yang namanya peraturan rumah tangga, tata tertib yang telah dibuat oleh Komite Bylaws, berjenjang kepada Exkom UIKB, itu bukan harga mati, bukan harus diterima, tetapi harus diperbincangkan untuk kematangan satu organisasi. Jadi bukan harus diterima mentah-mentah, bukan juga harus ditolak mentah-mentah, tetapi dipertimbangkan, dibahas sebaik-baiknya, supaya dengan demikian dihasilkan satu keputusan yang baik. Oleh karena itu saran saya, bahwa kita datang ke konferensi, apapun itu, apapun medianya, baik itu dia tatap muka ataukah dia online, mari kita salurkan aspirasi kita dengan benar. Kita membaca baik-baik peraturan rumah tangga ini, mana yang perlu kita perbaiki. Ya. Kalaupun ini peraturan bisa diterima 100%, puji Tuhan. Bagi saya ini anggota Bylaws, puji Tuhan, kerja kita selama periode 5 tahun lebih, selesai sudah. Ya. Tetapi kalaupun juga ditolak oleh rapat paripurna di dalam KLB, puji Tuhan juga. Karena apa? Karena artinya kita bisa melihat kekurangan kita. Bahwa banyak juga hal-hal yang perlu diperbaiki. Sehingga dengan demikian akan dihasilkan satu keputusan bersama yang baik. Jadi terima kasih atas partisipasi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita berkonferensi dengan baik. Marilah kita mengeluarkan hak dan pendapat kita secara baik. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Sebelum kita menutup acara kita pada malam ini dengan doa tutup yang dibawakan oleh Pendeta Harina Pitupulu, kami persilakan Pendeta Paul Jai. Ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih Asdora. Terima kasih Bapak Jo Laluyan. Terima kasih hamba Tuhan Bapak Pendeta Yusak Hutapea. Semoga dengan apa yang kita sudah dapatkan pada malam hari ini, Bapak Ibu semua kita doakan. Karena gereja ini adalah milik Tuhan, dan konferensi DKI ini adalah milik Tuhan juga. Semoga roh Tuhan bekerja di hati semua, baik pimpinan kita terutama diberikan hikmat, agar apa yang kita rindukan semuanya boleh terjadi. Sekali lagi terima kasih Pak Jo Laluyan atas pemaparan yang sudah diberikan. Terima kasih Pendeta Hutapea kepada kita semua yang sudah hadir malam ini, yang sudah memberikan sumbangsi ya untuk gereja kita ini, untuk organisasi ini. Biarlah Tuhan yang membalaskan kepada kita semua, dan Tuhan juga yang berkuasa untuk mengendalikan gereja ini, karena ini adalah gereja yang Dia sudah organisir di atas dunia ini untuk penyelamatan jiwa-jiwa.
Dan seperti biasa, nanti Tuhan akan tuntun kita, mudah-mudahan pada Senin depan kita akan lanjutkan acara kita. Kalau nanti ada yang kurang pada malam hari ini, boleh ya, mungkin kita akan berikan waktu supaya lebih puas lagi, kita semua memberikan masukan untuk pertemuan yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Shalom. Amin. Kita akan berdoa tutup dibawa oleh Pendeta Harli Napitupulu. Kami persilahkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Dengan segala kerendahan hati kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Kami menyadari bahwa kami manusia yang penuh dengan segala keterbatasan, banyak kekurangan dan kesalahan yang kami lakukan. Demikian juga Tuhan dalam menjalankan roda organisasi yang Tuhan telah percayakan ini, biarlah dengan hikmat yang berlipat ganda Tuhan tambahkan kepada kami, agar kami boleh siap Tuhan gunakan untuk pelayanan-pelayanan ini. Demikian juga Tuhan pemaparan-pemaparan yang telah disampaikan untuk kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan di Conference DKI Jakarta dan sekitarnya ini. Kiranya ini boleh menjadi satu masukan-masukan yang baik bagi kami dan juga Tuhan untuk kemajuan organisasi Tuhan. Memberkati semua peserta yang telah mengikuti acara Zoom ini. Demikian juga Tuhan narasumber Bapak Jolaluyan dan Pendeta Yusak Kutapea. Tuhan kedangkan tangan-Mu dari surga untuk memberkati mereka. Dan biarlah Tuhan pada malam hari ini bila mana kami akan istirahat, berikan istirahat yang baik bagi kami. Bangunkan dalam tubuh sehat untuk memuji membesarkan nama-Mu. Kiranya Engkau saja dipermuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus doa ini kami mohonkan. Amin. Amin. Demikianlah acara kita malam ini. Menjadi pelayan yang berdedikasi 54. Semoga Tuhan memberkati kita. Selamat beristirahat dan tetap jaga kesehatan. Amin. Terima kasih Pak. Silakan secara pribadi menyampaikan terima kasih kepada pembicara. Terima kasih Pak Joy, Pak Uta Barat, Pak Pendeta Perangin-Angin, terima kasih Pak Gerson, terima kasih. Thank you Pak Jo, God bless you. Terima kasih Pak Wijaya. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih.